Halo Sobat ASN. Selamat datang di podcast CPNS Berbisik. Berbincang Asik. By the way, kemarin podcast kita yang kemarin itu banyak loh views-nya. Lumayan lah ya. Dan mereka malah menunggu episode kedua nih dari kita. That's why kita kembali bersama Indah dari bagian pemerintahan dan Valum dari Bapak Dalitbang. dan saya sendiri dari bagian pemerintahan. Nah, hari ini kita kembali nih untuk membahas satu topik nih, tapi topiknya tuh gak kalah penting dari yang kemarin. Benar banget. Tapi memang kalau mau bicara topik kemarin tuh memang agak sedikit berat ya. Iya, karena kita bahas 3 topik Iya. sekaligus kan, proxy war, hoax dan juga radikalisme. Kali ini kita hanya bahas satu topik, apa itu Indah? Soal konflik kepentingan, tapi Yes. bukan yang udah kejadian ya. Kita Benar. bahas yang potensial, Benar alias sekali. yang baru Benar. berpotensi muncul. Benar sekali. Gimana nih? Kita mau lanjut aja apa gimana? Soalnya penonton udah pada tunggu nih, mereka benar udah pada nggak sekali. sabar. Nah, tapi teman-teman semuanya, kita akan membahas mengenai konflik kepentingan. Dan kalau tidak salah, konflik kepentingan itu terbagi 2 ya teman-teman. Yang salah satunya kita akan bahas hari ini. Seperti yang tadi sudah Indah sampaikan bahwa kita akan bahas mengenai konflik kepentingan potensial. Gitu. Alias yang baru berpotensi muncul. Nah, mungkin kita mulai saja ya. Iya. Kalau saya boleh tanya nih ke teman-teman, sebenarnya apa sih itu konflik kepentingan potensial sendiri dari Indah? Jadi gini, konflik kepentingan itu situasi di mana kepentingan pribadi seseorang, entah itu duit, keluarga, atau relasi, berpotensi mempengaruhi objektivitas diri dalam mengambil keputusan atau menjalankan tugas. Itu sih kalau menurut aku. Oke. Oke, terus bedanya sama potensial apa dong? Kayaknya itu aja. Oke. Nah, Indah gimana nih? Bedanya apa nih kalau sama yang aktual? Nah ini bedanya, kalau konflik kepentingan aktual itu udah beneran kejadian, keputusannya tuh udah berpengaruh. Kalau yang potensial ini dia tuh belum kejadian, tapi situasinya tuh punya bibit buat berkembang jadi masalah. Jadi kayak semacam sinyal bahaya yang harus diwaspadai dari awal. Dari katanya aja ya, potensial, sudah Iya, berpotensi. Jadi kalau ibaratnya kalau kita lagi bawa kendaraan, kita dapat lampu lalu lintas, lalu ada lampu kuning, itu tandanya kita sudah harus perlu berhati-hati, waspada gitu sebelum lampu merah itu terjadi gitu loh, sebelum kejadian, jadi kita harus waspada Pas banget gitu. sih analoginya. Terus diatur di mana sih aturannya biar nggak asal ngomong doang? Nah, kalau kita bahas mengenai regulasinya ya, aturannya, sebenarnya ini tuh sudah diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB, nomor 17 tahun 2024 tentang pengelolaan konflik kepentingan, yang sebenarnya aturan nomor 17 ini di tahun 2024 itu dia menggantikan aturan di tahun 2012. Nah, di situ juga sebenarnya teman-teman sudah disebutkan bahwa jenis konflik kepentingan itu terbagi 2, yaitu aktual dan juga potensial gitu. Oh jadi itu. Jadi kita ngomong ini tuh berdasarkan aturan ya. Iya. Nah itu dia sih sumbernya, biar obrolan kita tuh nggak asal, jadi berdasarkan sama ada peraturannya gitu. Ya biar makin kebayang lagi. Contohnya kayak gimana sih konflik kepentingan yang Iya potensial itu? benar sekali, pasti teman-teman kan penasaran nih kalau contohnya apa nih Kak Indah? Nah, berdasarkan Permen-PAN RB nomor 17 tahun 2024 tadi, sumber konflik kepentingan itu macam-macam, misalnya kepentingan bisnis dan finansial, hubungan keluarga dan kerabat, hubungan afiliasi, kerjaan sampingan di luar kerjaan pokok, rangkap jabatan, sampai penerimaan hadiah atau gratifikasi. Kalau contoh konkretnya gimana tuh Kak? Oke, misalnya ada pegawai yang ditugaskan jadi panitia seleksi. Terus ternyata salah satu pelamarnya itu ternyata tuh saudaranya atau maybe keponakannya sendiri. Belum tentu dia bakal curang, tapi posisinya tuh udah berpotensi bikin nggak objektif gitu loh. Nah itu namanya konflik kepentingan potensial. Oh iya, atau misalnya ada pejabat yang punya saudara yang buka usaha vendor, terus instansinya lagi mau ada proyek pengadaan ya, walaupun saudaranya belum tentu ikut tender tersebut, tapi posisi kayak udah rawan dicurigai itu ya. Oh oke. Jadi
Benar juga sih apa yang disampaikan oleh Indah dan juga Valum. Nah, tapi bisa juga nih ya teman-teman, ada contoh lain tuh kayak pegawai itu tuh dia tuh punya kerjaan sampingan di perusahaan yang sebenarnya itu bidangnya tuh sama persis dengan apa yang dia awasi di kantor. Nah, itu juga sebenarnya masuk kategori ada potensial juga sebenarnya untuk mendapatkan dan menguntungkan kepentingannya seperti itu. Nah, jadi kuncinya itu ya itu, walaupun belum ada tindakan curang sih sebenarnya yang kejadian, tapi situasinya tuh kayak udah rawan atau kayak bisa jadi potensial gitu, disebut potensial. Terus kalau hal-hal kayak gini dibiarin tuh gimana? Ngaruh nggak sih buat organisasi? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Jadi sebenarnya ini apakah dia berpengaruh? Sangat berpengaruh teman-teman, karena konflik kepentingan itu kan sering disebut sebagai pintu masuk ya, pintu masuk yang paling umum itu menuju yang namanya korupsi gitu. Jadi kalau misalnya yang potensial ini kan sebenarnya kalau dia tidak dikelola dari awal itu tuh lama-lama dia bisa berkembang menjadi sebuah konflik kepentingan yang aktual, atau bahkan sebenarnya dia itu bisa mengarah kepada penyalahgunaan wewenang juga. Ya sih, kayak belum lagi dampaknya tuh ke kepercayaan publik. Benar. Kalau misalnya ketahuan ada pegawai yang posisinya rawan gitu atau enggak transparan, orang tuh jadi mikir, wah jangan-jangan memang ini main-main nih di belakang, atau enggak, benar. oh dia nih ada orang dalamnya nih, saudaranya ini nih pejabat nih, Benar ini sekali. itu sih. Iya, padahal belum tentu ada kecurangan benaran ya, tapi persepsi publik duluan muncul kadang-kadang negatif persepsi. Iya benar sih, dan sebenarnya ini adalah kondisi realita yang sering terjadi ya. Iya. Kayak misalnya kita daftar CPNS nih, karena kita punya kenalan, bisa jadi orang tuh sudah mulai berpikir bahwa kita punya orang dalam dan sebagainya. Padahal ya kita mengikuti semua proses seleksi secara transparan juga, dan semua orang bisa akses juga kan proses seleksi Iya. itu. Apalagi kalau misalnya sekarang seperti yang kita tahu kan tes CPNS itu kan melalui SKD kan, Benar, di mana SKD. SKD itu kan menggunakan CAT. CAT. Jadi kita Kerja di ruangan, orang-orang tuh bisa lihat hasil iya, kita gitu kan. hasilnya tuh langsung terpampang di YouTube gitu. Nah, jadi kayak kita langsung salah, nilainya langsung turun. Iya. Jadi itu sih. Makanya kan sebenarnya yang terpenting itu adalah bagaimana nih caranya kita tuh mengelola, atau ketika sudah melihat nih ada potensi-potensi ini tuh kita harus bisa mengelolanya biar potensi yang sudah ada itu dia nggak berkembang menjadi masalah besar. Nah itu tuh kira-kira gimana caranya? Kalau menurut aku sih yang pertama itu deklarasi diri dulu. Jadi kalau Oke. ada pegawai ini ngerasa dia ada di situasi yang berpotensi konflik kepentingan, dia wajib laporin ke atasannya, jangan didiamin aja gitu. Terus biasanya juga ada yang namanya penarikan diri atau recusal. Biasanya pegawai jadi yang keponakannya ikut seleksi, jadi harus mengundurkan diri dari posisi panitia buat Iya benar. ya, kasus Biar menjaga lah ya integritasnya Iya. gitu. Nah sebenarnya kalau cara mengelola cara yang lain juga sih sebenarnya kita harus menjunjung tinggi yang namanya transparansi. Itu tuh benar-benar sangat penting sih teman-teman. Semua proses pengambilan keputusan itu sebisa mungkin didokumentasikan, diketahui oleh semua pegawai, dan tentunya bisa kita awasi bersama biar nggak ada istilahnya main di belakang. Iya, terus ini juga peran atasan dan pimpinan buat mengawasi dan memberi keputusan. Kalau ada laporan potensi konflik kepentingan dari bawahannya, itu juga penting sih peran pimpinan dan atasan. Terus sekarang kan udah banyak instansi yang bikin sistem pelaporan digital, jadi pegawai bisa lapor potensi konflik kepentingan secara online, lebih gampang dan lebih rapi datanya. Ya benar, dan kalau karena sekarang sudah banyak instansi yang menggunakan sistem tersebut, tentunya buat teman-teman pegawai juga nggak perlu takut datanya bocor, data pelapor itu semuanya terjamin kerahasiaannya gitu. Dan sebenarnya yang tidak kalah penting juga ini adalah penguatan budaya integritas dari awal sih. Integritas itu benar-benar harus dijunjung tinggi lah ya sebagai seorang pegawai. Jadi kita tuh bicara bukan cuma soal aturan aja nih teman-teman, tapi bagaimana caranya di semua organisasi, orang-orang yang dalam organisasi itu punya kesadaran untuk jujur dan berani menolak hal-hal yang berpotensi akan adanya konflik kepentingan itu sendiri. Setuju banget sih ya, Pen. Jadi intinya konflik kepentingan potensial ini itu bukan berarti orangnya udah pasti curang. Ya benar. Sebenarnya kita tuh nggak harus dulu kayak suzon gitu Benar. kan. Kalau misalnya orang ini kayak misalnya dia tuh punya kenalan pejabat atau lain, itu kita nggak boleh harus
suzon duluan. Tapi situasinya yang perlu dikelola dari awal biar nggak berkembang jadi masalah yang besar. Betul, situasi dikelola dari awal, kita sudah melihat tanda-tandanya. Kalau memang pergerakannya sudah semakin gimana-gimana, kita mencari bukti. Karena kalau kita membuat pelaporan kan ke atasan kita harus punya bukti juga ya. Karena jangan sampai kita jatuhnya fitnah. Gitu teman-teman. Wah, nggak kerasa udah banyak juga yang obrolan kita. Ya lumayan ya. Ini jadi lebih enggak sih tentang persoalan ini. Ya benar teman-teman, jadi ternyata sebenarnya konflik kepentingan potensial itu memang harus diwaspadai dari awal ya, bukan menunggu sudah kejadian dulu baru kita bergerak. Nah kalau Indah ingat ya, kalau kita di doang biasanya bilang jaga-jaga memang, jaga-jaga memang gitu loh, jaga-jaga jangan sampai sudah terjadi, sudah merugikan kita, baru kita mulai bergerak ya, kita mau ngapain lagi kan kalau sudah terjadi gitu. Ibaratnya kayak nasi udah jadi bubur. Benar. Jadi kesimpulannya tuh konflik kepentingan sosial itu situasi yang punya bibit buat mempengaruhi objektivitas keputusan. Walaupun mungkin belum benar-benar terjadi, contohnya bisa dari lingkungan keluarga, bisnis, rangkap jabatan, sampai gratifikasi sesuai Permen PAN RB nomor 17 tahun 2024. Dan cara mengelolanya yang lewat deklarasi diri, penarikan diri, dan dari posisi rawan transparan proses pengawasan atasan sampai penguatan budaya integritas. Betul, sekali lagi budaya integritas itu benar-benar penting ya teman-teman. Oke, kayaknya nggak kerasa kita sudah ada di penghujung, sudah banyak berbincang-bincang ya teman-teman. Semoga obrolan kita hari ini tuh bisa membuat kita semakin peka melihat lingkungan sekitar kita. Jangan sampai ada potensi-potensi konflik kepentingan, dan begitupun tugas kita sebagai ASN juga sama. Kemudian juga sebisa mungkin kita bersama-sama bekerja keras, menjunjung tinggi integritas, dan juga menutup ruang dan kesempatan kepada oknum-oknum yang ingin menggunakan kewenangannya, menggunakan jabatannya untuk mengelola yang namanya konflik kepentingan itu sendiri. Iya. Dan jangan lupa deklarasi dulu dari diri sendiri. Benar, dari diri sendiri itu paling penting ya teman-teman. Jadi kalau misalnya memang kita tidak mungkin akan berbuat curang, ya pasti kita tidak akan pernah melakukan hal itu. Gitu kan. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu kali ya. Jangan gitu. banyak-banyak supaya teman-teman di rumah sana makin penasaran dan menunggu episode berikutnya dari kita juga. Sebenarnya masih banyak nih episode berikutnya. Kalau semakin banyak yang kita bahas, nanti kan episode berikutnya kita mau bahas apa aja. Benar sekali. Kayaknya cukup ya. Mungkin cukup sampai di sini podcast pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan tentunya kita mendoakan kesehatan dari teman-teman semuanya yang ada di rumah, yang sudah selalu bersedia menonton dan menunggu podcast kita dalam keadaan sehat, dan kita bisa bertemu pada podcast berikutnya. Cukup sampai di sini. Bye bye.